Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma la tada' lana fi hadzal maqami dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la dainan illa qadaitah wa la maridan illa syafaitah wa la waba'an illa dafa'atah wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Ayuhal musyahidun, para jamaah online yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita lanjut membahas satu karya ulama besar Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali, saya ingin mengajak kita semua untuk berdoa untuk situasi dan kondisi saat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera mencabut satu penyakit wabah yang sudah terasa oleh kita semua, pengaruhnya. Mudah-mudahan Allah segera angkat ini wabah dan semua kita masyarakat Indonesia, khususnya umat Islam, bisa menjalani hari-hari sebagaimana biasa. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihatin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Juga melalui majelis ini saya ingin menyapa sejumlah saudara, terutama beberapa kawan dekat yang sudah berbulan-bulan tidak jumpa. Saya ingin menyapa pimpinan pesantren Inggris Assalam Bogor, Kang Aang. Mudah-mudahan selalu dalam kesehatan. Insyaallah kita akan berjumpa. Juga beberapa musyahid yang setia, keluarga besar Pak Haji Yon Cililin, Kang Haji Dudun, Teh serta istrinya Teh Haji Imas, juga saudara-saudara saya yang ada di Ciletik, Banjaran Wetan, dan para santri yang sekarang sedang libur, serta banyak orang yang mungkin tidak bisa saya sebutkan. Sekali lagi melalui majelis ini saya mendoakan untuk diri saya dan untuk kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesabaran dalam menghadapi ujian, sehingga kita bisa keluar dari ujian ini dalam keadaan yang lebih baik daripada sebelum ini. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihatin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Ayyuhal musyahidun yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam pertemuan awal Al-Imam Al-Ghazali mengingatkan kita tentang pentingnya sebuah nasihat. Sedikit mereview atau mengulang kembali apa yang sudah diutarakan oleh beliau dalam halaman sebelum halaman yang akan saya baca. Sejuta senjata atau sejuta ilmu, jika tidak digunakan dan tidak dipakai, maka dia menjadi sesuatu yang tidak punya arti atau punya kekuatan. Tapi satu nasihat yang baik yang
diamalkan dan dipraktekkan, itu akan menjadi obat bagi sejumlah persoalan dan penyakit yang dihadapi oleh kita. Kekuatan nasihat lebih pada prakteknya. Dokter yang kita tanya untuk menyembuhkan penyakit, bahkan dokter yang paling hebat sekalipun yang kita datangi, maka nasihatnya tidak akan pernah punya pengaruh apapun jika kita tidak kerjakan. Nah, apa yang dimaksud dengan nasihat itu adalah pada amal yang dibicarakan oleh Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Tentang amal ini, Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali misalnya dalam Minhaj itu mengingatkan kita tentang tujuan kehadiran kita di muka bumi. Mengapa kita hadir di sini? Itu sebuah pertanyaan yang mendasar. Dan untuk menjawab pertanyaan itu sesungguhnya kita akan kesulitan. Karena tiba-tiba kita hadir tanpa pernah mengalami satu keadaan sebelumnya untuk kita hadir di bumi ini atau di alam dunia ini. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memahami tentang keadaan manusia, tentang apa tujuan kehadiran ini. Sehingga Allah katakan bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa, bahwa ibadah itu yang menjadi tujuan pokok, bukan ilmu sesungguhnya. Tujuan pokok kehadiran semua kita adalah untuk beribadah, dan ibadah itu adalah amal. Nah, ilmu itu menjadi penting sebagai alat yang menyempurnakan ibadah. Sehingga Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa kenapa ilmu harus didahulukan daripada amal, karena benar tidaknya ilmu. Terus kenapa ilmu didahulukan dari ibadah? Agar melalui ilmu dan pengamalannya lahir apa yang disebutkan dalam banyak hadis Rasulullah SAW tentang al-ilmu nafi'. Ilmu yang mengantarkan seseorang pada keadaan jiwa yang bisa baik dan benar dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga melahirkan sikap dan akhlak yang baik dalam kehidupannya. Itulah yang dikatakan, yang disebut dengan al-ilmu nafi. Sehingga dalam halaman-halaman berikutnya kita akan menemukan ulasan dan bahasan dari Al-Imam Al-Ghazali menguatkan tentang pentingnya amal setelah kita punya ilmu atau memiliki pengetahuan. Intinya pada amal. Saya akan lanjut untuk menguatkan tentang apa yang menjadi fokus Al-Imam Al-Ghazali ketika salah seorang murid seniornya meminta nasihat kepada beliau. Beliau katakan bahwa lau qara'tal ilma mi'atas sanah. Jika kau baca ilmu, mempelajari ilmu 100 tahun. Wa jama'ta alfa kitab. Kau himpun 1000 kitab. La takun musta'iddan li rahmatillah illa bil amali. Maka apa yang kamu lakukan dengan pencarian ilmu 100 tahun atau mengumpulkan kitab-kitab beribu-ribu kitab, itu tidak akan memantaskan kita untuk mendapatkan rahmat Allah illa bil amal, kecuali dengan amal. Wa an laisa lil insan illa masa. Ada sejumlah ayat yang kemudian dicantumkan oleh Al-Imam Al-Ghazali di sini. Misal An-Najm dikatakan wa an laisa lil insan illa masa. Manusia tidak memiliki apapun kecuali apa yang diusahakannya. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan. Barang siapa yang berharap dengan pertemuan atau akan pertemuan dengan Tuhan, amalan saleh, maka amalkanlah dengan amal yang saleh.
Jazaa'an bima kanu yaksibun, sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihah, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, kanat lahu firdaus, bagi mereka surga firdaus, nuzula, sebagai tempat tinggal mereka, khalidina fi, yang mereka kekal di dalamnya, la yabghuna an haywala, yang mereka tidak menginginkan untuk berpindah darinya. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah wattaba'us syahawat. Lalu datanglah setelah mereka sekelompok orang atau generasi baru, adaa'us shalah, yang menyia-nyiakan salat, wattaba'us syahawat, dan mengikuti syahwat. Fasaufa yalqawna ghayya, maka mereka akan dilemparkan dalam kesesatan. Illa salihah faulaika yadkhulunal jannah wa la yudlamuna syai'an, kecuali orang yang bertaubat, beriman, dan beramal saleh. Ini sejumlah ayat yang menguatkan kita semua tentang pentingnya amal. Nah, tinggalkan perdebatan yang sempat rame bahwa orang tidak masuk surga karena amalnya. Salah satu pernah diprotes dengan ungkapan ini, tetapi sesungguhnya protes itu tidak terlalu tepat karena pihak yang melakukan protes itu tidak memahami konteks yang sedang dibicarakan oleh ulama kita. Saya ingin sedikit memberikan satu perluasan pandangan tentang hal ini. Saja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau ditanya mungkinkah orang masuk surga, apakah Rasulullah masuk surga itu dengan amalnya, pasti Rasul akan menjawab, oh, bukan karena amal, gitu. Illa ayyataghammadani Allah birahmati. Sesungguhnya rahmat dan fadl terkait dengan selamat dan tidak selamatnya manusia itu memang semata-mata nanti rahmat Allah Ta'ala. Tetapi sejumlah ayat, yang misalnya beberapa ayat yang saya baca di sini, itu untuk menguatkan bahwa tidak boleh orang bersandar terhadap rahmat. Tidak boleh orang kemudian lebih mendahulukan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kemudian dia abai terhadap amal. Tetap fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, beramal sebanyak mungkin. Urusan nanti Allah berikan rahmat atau tidak tentu saja kita harapkan, tetapi semuanya itu menjadi wilayah dalam pepatah Arab, al ilmu bila amal kasyajar bila thamal. Ilmu tanpa amal ya hanya pohon besar yang tidak berbuah, yang tidak memiliki buah. Itu tentu saja lebih bermanfaat hadirannya bagi banyak orang dibanding dengan pohon itu sendiri. Amal yang kita perbuat itu akan jauh lebih bermanfaat bagi kita dan bagi orang lain sebenarnya dibanding dengan pohon ilmu yang kita. Sehingga nasihat sekecil apapun dia akan menjadi punya kekuatan kalau diamalkan. Nah, Imam Ghazali juga Islam seseorang rukun yang berbentuk amal itu tidak kita kerjakan. Artinya Anda ahli ilmu tapi tidak sholat, ya tidak dikatakan muslim. Anda ahli ilmu agama tapi misalnya tidak enggan mengeluarkan zakat atau menolak mengeluarkan zakat, maka itu tidak orang muslim. Menjadi muslim adalah tentu saja ilmu, dan amal itu adalah disertai dengan ilmu. Begitu panjang menjadi ahli ilmu yang tidak disertai dengan amal, itu Al-Imamul Ghazali merasakan betul. Selama dia menjadi rektor Universitas Nizamiyah, siapa ulama yang tidak didebat oleh beliau, yang tidak diruntuhkan teori-teori ilmunya? Kalangan para filosof beliau tuliskan Tahafutul Falasifah, gitu. Kalangan batiniyah beliau tuliskan satu kitab namanya Fadhaihul Batiniyah.
beliau tuliskan argumentasi-argumentasi itu. Tetapi apa yang dirasakan dalam perjalanan beliau sebagai alim yang jauh dengan amal adalah kegersangan. Sehingga beliau memilih hidup menjadi seorang sufi yang lebih banyak pada praktek amal selama 10 tahun. Karena beliau betul-betul merasakan bahwa jika ilmu yang sedikit itu diamalkan, maka akan melahirkan ilmu-ilmu yang lebih banyak, dan pada kejiwaan kita juga mengalami kesembuhan atau ketenangan. Dan itu yang diinginkan oleh Al-Ghazali. Sehingga kegundahan sang murid senior ini itu dianalisis oleh beliau sepertinya muridnya ini ya seperti kita, ya pandai bicara atau banyak mengaji tetapi sangat miskin dengan amal. Dan terkait dengan Ramadan ini tentu saja ketika Allah katakan la'allakum tattaqun, dan orang bertakwa itu adalah orang yang yamtathilun, melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Melaksanakan perintah dan menjauhi larangan adalah amal. Sehingga untuk menjadi orang bertakwa tentu saja harus dengan amal. Kita lanjut. Saya ingin meninggalkan perdebatan kalangan teologis para ahli kalam tentang bahwa cukup dengan pengakuan saja muslim atau dengan pengakuan mukmin saja orang menjadi selamat. Kita akan tinggalkan itu karena itu perdebatan ahli kalam yang cukup klasik dan lama, dan tidak terlalu penting sebenarnya dibahas oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam ranah ini. Wa dalilul a'mal aktsar min ayyusu. Dalil tentang pentingnya amal itu sangat banyak. Wa in kana al-'abdu yablughul jannata bi fadlillah wa karamih. Meskipun seorang hamba itu bisa mencapai atau masuk surga dengan fadl dan kemurahan Allah, lakin ba'da ayyasta'idda bi ta'atihi wa ibadati. Tetapi setelah ia menyiapkan diri dengan sejumlah ketaatan dan ibadah, li'anna rahmatallah qaribun minal muhsinin. Karena rahmat Allah itu yang dikatakan bahwa orang masuk surga itu semata-mata rahmat Allah. Karena rahmat Allah itu sendiri qaribun minal muhsinin. Itu dekat dengan orang-orang yang berbuat kebaikan. Orang-orang yang mengamalkan kebaikan. Terus di sini ada orang yang bertanya terhadap Imam Al-Ghazali. Apakah yablughu bi mujarradil iman? Apakah akan sampai terhadap akan masuk surga seseorang hanya semata-mata dengan pengakuan iman saja, tanpa amal maksudnya? Pula maka kami katakan, kami jawab, naam, bisa sampai, lakin mata yablugh, kapan sampainya? Wa kamin aqabatin kaudin yaqtauha ila ayyasila. Berapa banyak rintangan yang harus dia hadapi untuk bisa sampai. Fa awwalu tilkal aqabat, dan rintangan yang pertama itu adalah aqabatul iman, rintangan iman. Wa innahu hal yaslam min salbil iman amla. Terus siapa yang menjamin bahwa jika kita hanya menyandarkan pada iman, bahwa dengan iman saja orang bisa selamat? Sampai kapan kita menjamin bahwa kita sampai akhir hayatnya tetap menjadi mukmin atau justru tidak menjadi mukmin? Wa idza wasala hal yakunu khaiban muflisan. Terus kalau memang sampai ke surga dengan iman itu, apakah dia termasuk nanti menjadi orang yang rugi atau tidak? Karena kenapa? Karena dia tidak memiliki modal besar, tidak memiliki banyak bekal untuk menjalani kehidupan yang begitu panjang. Nah, ini sebenarnya kita diingatkan tentang satu riwayat dalam hadis yang mengatakan kelak akan datang seseorang. Rasulullah SAW pernah bertanya kepada para sahabat, manil muflis, siapa orang yang bangkrut itu?
Semua sahabat seperti kita menjawab sepertinya. Urusan bangkrut ya urusan ekonomi. Para sahabat katakan orang bangkrut itu ya Rasul, man la dirham lahu wala dinar. Orang yang tidak punya dirham, yang tidak punya dolar, yang tidak punya dolar, dirham dan rupiah gitu. Tapi kata Rasul katakan bukan. Orang muflis itu adalah orang yang nanti di hari akhirat dalam kehidupan yang akan datang dia membawa amal, tetapi amalnya habis di perjalanan sebelum dia sampai karena dia mencaci si fulan, karena dia menzalim si fulan, karena dia menghina si fulan, dan kebaikan-kebaikannya itu dipakai untuk membayar kezaliman yang dia perbuat. Artinya kalau orang hanya bermodalkan iman saja untuk menghadapi kehidupan yang begitu besar, untuk menghadapi perjalanan yang begitu panjang, lantas siapa yang menjamin kita tidak berbuat salah? Siapa yang menjamin perkataan dan ucapan kita tidak melukai seseorang sehingga semua tindakan dan perbuatan keji kita itu harus dibayar oleh kita dalam kehidupan? Dan bayarnya dengan apa? Tentu saja dengan amal kita. Jadi kalau kita masuk kehidupan akhirat tanpa amal, sedangkan kita punya seabrek kezaliman terhadap banyak orang, tindakan buruk terhadap banyak orang, lalu dengan apa kita membayar? Rasul katakan, jika amalmu yang habis dibayarkan untuk apa? Untuk orang yang kamu zalimi, sedangkan orang yang dizalimi masih banyak, sedangkan amalmu tidak cukup, maka keburukan-keburukan orang yang kamu zalimi itu yang akan masuk dalam tas perjalanan kita, sehingga kita bertemu di hadapan Allah Ta'ala. Tas kita yang tadinya penuh dengan amal justru habis karena membayar hutang dan kesalahan dosa orang lain ditimpakan kepada kita. Itu yang kemudian Imam Ghazali katakan bahwa iman saja itu tidak cukup, harus dengan amal. Ini juga untuk sedikit kita punya gambaran tentang satu riwayat yang lain yang banyak mungkin kita yang keliru memahami. Misalnya dalam satu riwayat yang masyhur, satu waktu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara dengan Malak Jibril, dan sahabat Abu Dzar itu mengintip atau melihat Nabi berbicara seorang diri dari kejauhan. Setelah itu Rasul panggil Abu Dzar. Ta'al ya Abu Dzar, sini Abu Dzar. Kamu tahu dengan siapa saya tadi ngobrol? Allah wa Rasuluhu alam tentunya. Rasul katakan Malak Jibril. Malak Jibril berpesan begini, ya Abu Dzar, man syahida alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Barang siapa yang bersaksi tiada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, dakhalal jannah, masuk surga. Lalu kata Abu Dzar, wa in zana ya Rasulullah. Meskipun orang itu berzina, wa in zana. Meskipun dia berzina. Tentu saja riwayat seperti ini harus dipahami secara keseluruhan, sehingga kita tidak boleh kemudian menyimpulkan bahwa hanya dengan modal asyhadu alla ilaha illallah kita merasa cukup untuk menghadapi kehidupan yang akan datang tanpa kemudian disertai dengan amal. Iya, ya, orang tetap punya keselamatan jika dalam hatinya ada syahadah kepada Allah dan kepada Rasulnya. Tetapi kezaliman atau perbuatan dosa yang dia lakukan, itu siapa yang membayarnya? Tentu saja ada siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita terima untuk kemudian kita bisa diselamatkan setelah itu. Dan inilah yang sebenarnya diingatkan oleh Al-Ghazali tentang pentingnya amal itu, karena perjalanan di depan, yaitu kehidupan akhirat, itu membutuhkan bekal amal yang banyak. Dan tentu saja fatazawwadu wa inna khairaz zadi taqwa, bekal terbaik adalah ketakwaan, dan ketakwaan itu sebagaimana didefinisikan tadi adalah menjauhi larangan dan
memperbanyak atau melaksanakan kebaikan-kebaikan. Lalu beliau mengutip di sini perkataan ulama besar dari generasi tabi'in, Al-Imam Hasan Al-Basri. Al-Imamul Hasan Al-Basri berkata, yaqulullahu ta'ala li ibadihi yaumal qiyamah. Kelak Allah akan berkata kepada hamba-hambanya pada hari kiamat. Udkhulu, masuklah kalian. Ya ibadiya, wahai hamba-hambaku, al-jannata, ke surga. Birahmati, dengan rahmat. Waqtasimuha bi'amalikum. Berbagilah setelah kalian surga itu dengan amal-amal kalian. Jadi amal kita itu menentukan seberapa besar bagian kita dengan kenikmatan surga itu. Jadi tidak semata-mata kemudian kita mengabaikan tentang amal ini. Ungkapan ini sebenarnya bukan ungkapan Al-Imamul Hasan Al-Basri. Ini ada satu hadis, bersumber dari satu hadis yang terkait dengan ini. Sehingga sekali lagi kita tidak bisa memotong kaidah ini, sehingga hanya dengan bersandar pada iman saja, pengakuan iman saja, pengakuan Islam saja, itu sudah cukup bagi kita semua. Tetapi kita mengabaikan tentang pondasi-pondasi keislaman kita, yaitu amal-amal, karena itu menjadi sangat penting untuk ketangguhan kita, untuk kekuatan kita menghadapi kehidupan yang akan datang. Tentu saja Allah Subhanahu wa taala Rahman Rahim, dan kita berharap itu, tetapi tidak kemudian kita menjadikannya sebagai hal yang selalu menjadi sandaran oleh kita, sehingga kita melupakan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Ini sedikit untuk memperoleh gambaran tentang, saya agak keluar sedikit di sini, untuk sedikit mengenal tentang sosok Al-Imamul Hasan Al-Basri. Beliau tabi'in yang berguru kepada banyak sahabat, sehingga apa yang beliau ucapkan atau beliau katakan itu tentu saja bersumber dari para sahabat senior atau yang bersambung terhadap Rasulullah. Beliau lahir di masa khalifahan Umar ibn Khattab, Sayyidina Umar ibn Khattab. Ibunya itu adalah diasuh oleh salah satu istri Rasulullah, Sayyidatuna Ummu Salmah. Dan satu waktu Ummu Salmah pernah menyusui Al-Hasan Al-Basri, dan pernah membawa Hasan Al-Basri kepada khalifah 2 tahun sebelum khalifah meninggal, kepada Khalifah Umar. Dan Sayyidina Umar mendoakan beliau dengan satu doa yang masyhur, ditulis dalam banyak kitab, Allahumma faqihu fiddin wa habib ilaihin nas. Ya Allah, jadikan Al-Hasan Al-Basri orang yang paham, mengerti tentang agama, dan jadikan dia dicintai oleh banyak orang. Dan hampir di semua kitab atau semua fan ilmu, nama Al-Hasan Al-Basri itu kemudian menjadi rujukan. Sehingga kemudian apa yang dikatakan oleh Imam Hasan Al-Basri di sini patut dan perlu untuk menjadi perenungan kita sekarang, bahwa setiap kita tentu saja menginginkan surga. Dan kunci pertama yang paling utama untuk memantaskan kita menjadi hamba-hamba Allah yang penghuni surga itu adalah tentu saja syahadah la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Lalu besar tidaknya surga yang kita tempati itu, atau kenikmatan itu banyak atau tidaknya, waqtasimuha bi'amalikum, itu tergantung dari amal-amal. Kita lanjut. Qala Abu Hamid, ayyuhal walad, wahai anakku, malam ta'mal lam tajidil ajr. Selama kamu tidak beramal, atau selama kamu tidak melaksanakan ajaran agama, lam tajidil ajr,
maka kamu tidak akan mendapatkan buruh atau upah. Karena upah tentu saja biqadril amali. Karena upah ya tergantung amal. Kalau ingin dapat upah ya harus beramal. Kalau ingin dapat uang ya harus bekerja. Itu logika umum yang bisa kita terima. Jangan berharap upah kalau Anda tidak mau bekerja. Jangan berharap surga kalau sebagai muslim kita tidak menjalankan kewajiban-kewajiban keislaman kita. Hukiya anna rajulan min Bani Israel, dihikayatkan ada seorang dari kaum Bani Israel, abadallah sab'ina sana. Dia beribadah kepada Allah Ta'ala selama 70 tahun. Fa'aradallahu Ta'ala ayyajluwahu alal malaikah. Allah ingin memperlihatkan hamba ini di hadapan para malaikatnya. Fa'arsalallahu ilaihim malakan. Lalu Allah kirimkan seorang malaikat kepada hamba dari Bani Israel ini. Yukhbiruhu annahu ma'atil kal ibadah la yaliqu bihi dukhulal jannah. Yang malaikat ini menyampaikan berita dari Allah kepada dia bahwa ibadah yang dia lakukan selama ini, yaitu 70 tahun itu, tidak pantas atau tidak memantaskan dia untuk masuk surga. Kabarnya seperti itu. Falamma ballaghahu, ketika malaikat ini menyampaikan, "Hai fulan, ini saya malaikat, saya diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk menyampaikan pesan bahwa ibadah yang kamu lakukan selama 70 tahun itu tidak akan menjamin dirimu untuk masuk surga." Apa jawaban al-abid ini? Orang ini. Beliau katakan, "Nahnu khuliqna lil ibadah." Kami diciptakan oleh Allah itu untuk beribadah. Fayanbaghi lana an na'budah. Maka seyogyanya, sepantasnya bagi kita untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kita diciptakan untuk ibadah, sehingga apapun balasan Allah terhadap kita itu tidak terlalu menjadi penting, karena penciptaan kita awalnya adalah untuk beribadah dan kewajiban kita adalah beribadah. Surga, neraka atau kenikmatan-kenikmatan lainnya itu menjadi bagian yang lain di luar kewajiban kita. Falamma raja'al malak, ketika malaikat ini pulang dengan membawa omongan si hamba itu, qalain, malaikat katakan, "Ilahi anta alam bima qala." Wahai Tuhanku, engkau lebih tahu dengan apa yang dikatakan oleh si hamba ini. Faqala Allah Ta'ala, lalu Allah Ta'ala katakan, "Idza huwa lam yu'rid an ibadatina." Jika dia tidak mau berpaling dari beribadah kepada kita, fanahnu ma'al karami la nu'ridu anhu. Maka dengan segenap kemuliaan kita pun tidak akan berpaling darinya. Isyhadu ya malaikati inni qad ghafartu lahu. Saksikan oleh kalian wahai para malaikat, sungguh aku telah mengampuni orang ini. Ini tahap berikutnya. Setelah orang menjadi mukmin, menjadi muslim, maka dia harus beramal. Dan ketika dia sudah beramal, maka muslim tidak memikirkan hal lain dari amalnya kecuali semata-mata beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tentu saja pelajaran besar terhadap diri kita sebagai bentuk peningkatan makom-makom ruhaniyah kita. Jadi kalau orang dihitung apakah, sehingga para ulama pernah berdebat tentang apakah orang yang beribadah karena surga dan neraka itu dikatakan sebagai mukhlis. Tentu saja kalau diambil definisi ikhlas hanya beribadah kepada Allah, maka orang yang beribadah karena surga dan neraka itu tidak dikatakan mukhlis. Tetapi ulama lain mengatakan bahwa jika ikhlas itu dibagi menjadi 3 level, maka beribadah karena ingin surga atau karena takut neraka itu
adalah ikhlas pada level ketiga. Artinya masih dikatakan sebagai sebuah ikhlas. Tetapi ketika seseorang sudah mengabdikan dirinya kepada Allah untuk selalu berbuat baik dalam kehidupannya, untuk senantiasa menjaga seluruh amanah yang dititipkan dalam hidupnya, entah itu badannya, tubuhnya, atau apapun yang ada di dalam tubuhnya, baik itu zahir atau batin, maka dia akan berusaha menggunakan hal-hal yang diamanatkan itu untuk sesuatu yang tentu saja Allah suka, Allah ridho, sehingga dia tidak pernah berpikir tentang surga atau takut terhadap nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hasibu anfusakum." Hisablah diri kalian. Qabla an tuhasabu. Sebelum kalian dihisab. Wazinu a'malakum qabla an tuzanu. Timbanglah amal-amal kalian sebelum kalian ditimbang. Wa qala Aliun radhiyallahu anhu, berkata sahabat Ali radhiyallahu anhu, man dhanna annahu bidunil juhdi yasilu fahuwa mutamannin. Barang siapa yang mengira atau menyangka bahwa tanpa amal, tanpa kerja keras dia bisa sampai ke surga atau bisa sampai kepada Allah, bahwa mutamannin, dia orang yang berkhayal. Wa man dhanna annahu bi badlil juhli yasilu bahwa muta'annin, dalam riwayat lain bahwa mustaganin. Dan siapa yang menyangka dengan amal bahwa dia bisa sampai, maka orang itu merasa kaya atau merasa tidak butuh terhadap amal. Wa qala al-Hasan, dan berkata al-Imamul Hasan al-Basri, talabul jannati bila amalin, mencari surga tanpa disertai dengan amal, dzanbun minadz dzunub, itu satu dosa dari banyak dosa. Wa qala, juga beliau mengatakan, alamatul haqiqati, alamat atau ciri hakikat adalah tarku mulahadhatil amali, meninggalkan untuk memperhatikan amal yang kita lakukan, la tarkul amal, bukan meninggalkan amal itu sendiri. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al kayyisu, orang cerdas itu adalah mandana nafsahu, orang yang menjadikan dirinya taat, wa amila lima ba'dal maut, dan beramal untuk kehidupan setelah kematiannya. Wal ahmaku, dan orang dungu adalah manittaba'a hawa, orang yang mengikuti hawa nafsunya, wa tamanna 'ala Allah taala al-amaniya, dan mengangan-angankan angan-angan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini beberapa riwayat yang dicantumkan oleh Al-Imam Al-Ghazali, menjadi sangat penting untuk kita perhatikan tentang ilmu amal itu sesuatu yang yang tidak bisa dipisahkan. Setelah punya ilmu, tentu saja kita amalkan, tambah lagi ilmu, lalu kita amalkan. Karena begitu pentingnya amal terhadap kehidupan atau perjalanan kita di kemudian hari. Ayyuhal musyahiduna sekalian, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak pelajaran atau tebaran mutiara yang bisa kita dapatkan dari sejumlah ungkapan ini. Satu misalnya yang tadi kita cantumkan, perkataan dari Sayyiduna Ali ibnu Abi Thalib karramallahu wajhah wa radhiyallahu anhu tentang dua hal yang paradok, yang bertentangan, yang kita diingatkan untuk tidak keliru dan tidak salah karena berujung pada hal yang sangat fatal dalam kehidupan kita. Satu misalnya, ungkapan yang pertama beliau adalah jangan pernah berpikir
bahwa tanpa kerja keras kita bisa sampai. Tanpa amal kita bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita punya keyakinan seperti itu, ya mutamanin. Kita orang yang berhayal. Atau pada sisi yang lain, jangan pernah punya pikiran, punya keyakinan bahwa amal kita hanya dengan amal saja kita bisa selamat. Bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dua sisi yang harus digabungkan agar kita tidak keliru. Sehingga penggabungannya adalah beramallah sebanyak mungkin tanpa kemudian terbersit di dalam hati dan pikiran kita bahwa amal inilah yang menyelamatkan kita semua, tetapi kita serahkan amal itu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan biar Allah Subhanahu wa taala yang kemudian menetapkan yang terbaik untuk amal. Mengapa tidak boleh seperti itu? Tentu saja kewajiban muslim untuk senantiasa menuntut ilmu itu kewajiban yang tidak pernah terputus. Minal mahdi ilal lahdi. Tidak terputus. Maksudnya apa? Kita senantiasa diharuskan untuk memperbaharui. Tidak boleh berhenti mencari ilmu untuk agar ilmu yang kita dapatkan itu bisa mengkoreksi, memperbaiki kekurangan-kekurangan dari amal yang selama ini sudah dan biasa kita kerjakan. Selain dengan ilmu yang baru kita bisa menambah amal yang lain. Jangan berhenti. Terus diperbaiki, terus dilihat tentang kualitas amal kita. Dan ini menjadi sangat penting, dan ini yang saya begitu sangat yakin Allah suka. Mungkin tidak pada hasilnya, tetapi ada banyak keterangan yang mengatakan bahwa pada prosesnya, proses yang dijalani, walladzina jahadu fina, orang yang menjalani dengan susah payah untuk sampai kepada kesempurnaan ilmu dan kesempurnaan amal. Itu yang Allah suka, bukan pada hasilnya. Karena kalau melihat hasil, tentu saja siapa yang bisa menjamin bahwa amal kita, misalnya salat kita itu benar. Padahal salat yang kita kerjakan adalah salat yang kita pelajari saat kita kecil. Lalu kita tidak memperbaiki cara sholat kita saat ini dan senantiasa menggunakan cara sholat yang lama. Tentu saja kita tidak bisa menjamin bahwa sholat yang kita kerjakan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu pentingnya ilmu untuk mengoreksi, menutupi apa yang kurang dari amal-amal yang kita lakukan. Pada akhirnya kemudian kita tidak akan bersandar kepada amal. Menjadikan amal hanya sebagai hal yang wajib kita kerjakan tanpa pernah kita bisa menjamin bahwa amal itu yang kita kerjakan itu pasti benar. Jadi sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa ketika kita sudah beramal bukan berarti kita berhenti untuk mencari ilmu, tetapi prosesnya bergantian. Ilmu amal yang tentu saja ilmu yang kita cari adalah terkait dengan kemaslahatan atau kebaikan dari amal yang kita lakukan, dan Allah suka dengan proses itu. Allah senang dengan proses kita berusaha untuk menjadi lebih baik tanpa kemudian Allah melihat apakah amal kita ini sudah benar atau tidak. Dan kalau ini dihubungkan dengan salah satu ungkapan misalnya
Syekhul Hikam atau Syekh Ibn Athaillah As-Sukandari, beliau pernah mengatakan salah satunya adalah satu di antara anugerah yang terbesar itu Allah berkenan menerima amal yang kita sendiri, jangankan menurut ilmu, jangankan menurut para ulama, yang kita sendiri ragu dengan amal yang kita kerjakan, tetapi Allah mau terima. Dan ini nugraha yang, kenikmatan yang begitu besar, tanpa kemudian jika Allah sudah terima kita berharap terhadap upah amal kita. Saya sering kali mencontohkan, kalau saya tukang jahit lalu datang seseorang membawa kain minta dijahitkan, terus setelah jadi ternyata saya melihat kerjaan saya ini nggak bagus, terus orang itu datang mengambil dan dia tahu bahwa ini tidak sesuai dengan keinginannya, tetapi dia mau terima, itu sudah menjadi satu kegembiraan yang sangat besar. Orang mau menerima pekerjaan kita walaupun dia tahu itu pekerjaan yang tidak memuaskan, malah dia bilang berapa ongkosnya. Itu kenikmatan berikutnya. Gitu. Jadi proses itu ya sebenarnya yang Allah sangat senang. Oleh karena itu Hadratal Mukarramin misalnya ketika dihubungkan dengan keutamaan ilmu, fadilatul ilmu misalnya, gitu. Itu kan bukan pada semata-mata pada hasilnya, bahwa apa yang kita dapatkan misalnya kalau ngaji fikih atau ngaji tauhid atau ngaji yang lain, bukan semata-mata di situ. Tetapi ada proses yang sebelum itu, dari rumah melangkahkan kedua kakinya menuju tempat dia belajar, duduk di tempat belajarnya, mendengarkannya, niatnya dan macam-macam yang banyak disebutkan dalam riwayat itu adalah proses-proses yang Allah senang dengan itu. Gitu. Meskipun di pengajian dia tidur atau dia sepulang dari pengajian hilang apa yang sudah dia dapatkan, tetapi proses itu punya nilai tersendiri untuk dia yang tidak akan pernah bisa didapatkan jika dia tidak melakukan hal-hal seperti itu. Alhasil jangan pernah mengatakan bahwa alah percuma saya sholat karena sholat saya tidak benar. Jangan seperti itu. Jangan mengatakan percuma saya puasa karena puasa saya tidak seperti yang digariskan atau ditetapkan oleh para ulama dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang sudah pada maklum. Jangan pernah berpikir seperti itu. Sholatlah, berpuasalah, karena ada nilai lain, ada hal lain yang Allah suka ketika ketidaksempurnaan dalam ibadah itu. Biarlah itu menjadi pandangan Allah untuk menilainya, tetapi kewajiban kita sekali lagi sebagai mukmin yang harus sholat, yang harus puasa, yang harus mengeluarkan zakat, itu kita tetap jalankan, kita laksanakan walaupun tata cara atau cara prakteknya tidak seperti yang diajarkan oleh para ulama kita. Tapi Allah senang dengan itu. Berproseslah. Di dalam proses itu Allah menyenangi kita semua. Ini satu contoh sedikit saja. Saya agak panjang di sini untuk menumbuhkan satu harapan di antara kita bahwa amal itu berat ya. Amal itu harus sempurna tentu. Dalam pengamalan itu harus didasarkan pada ilmu. Semua kita akan menjawab itu. Idealnya seperti itu. Tetapi ketika keidealan dalam beramal itu belum terpenuhi, ya tidak boleh dijadikan alasan untuk kita tidak beramal. Misalnya ini
Ini tentu saja problem misalnya ada satu pendapat di dalam fikih ini. Nanti ibarahnya dari Ustadz Teten atau Ustadz Mu'adz. Kalau satu huruf saja dari Al-Fatihah yang kita baca, dan Al-Fatihah itu min arkanis shalah, salah satu rukun salat kita. Satu huruf saja dari Al-Fatihah yang dibaca tidak sesuai dengan makhrajnya, itu para ulama katakan batolatil Fatihah. Fatihahnya batal. Dan kalau Fatihah batal berarti batal salah satu rukun salat kita. Dan kalau batal salah satu rukun salat kita, maka la tasihus shalah, salatnya menjadi tidak sah. Karena tidak sah salatnya, mungkin ada orang beranggapan ya percuma dong kita salat. Dan akhirnya kemudian dia memilih tidak salat. Nah, jangan pernah mengambil kesimpulan seperti itu. Karena untuk kita sholat saja itu ada kebaikan-kebaikan, amal-amal yang menyertainya. Mungkin pada sholatnya kita tidak dapat, tetapi pada amal yang lain, misalnya kita berwudu dulu. Dan saya pikir berwudu tidak memerlukan makharijul huruf. Tidak harus fasih-fasih amat, karena dia lebih pada sesuatu yang membersihkan yang tampak dari tubuh kita. Melangkahkan kaki kita keluar dari rumah menuju tempat salat kita, itu sudah menjadi amal tersendiri. Duduk kita di masjid, duduk saja dengan niat kita i'tikaf, itu sudah menjadi amal tersendiri. Mendengarkan azan sudah menjadi amal tersendiri. Ada kebaikan-kebaikan, amal-amal yang bisa kita dapatkan di luar atau yang mengelingkupi ibadah sholat kita. Sholat kita memang tadi kualitasnya tidak baik, tetapi amal-amal yang menyertai sholat kita itu jangan diabaikan, dan itu banyak sekali. Dan itu saya pikir tidak memerlukan banyak ilmu selain kemauan kita untuk tetap sholat sambil kita meminum madu-madu yang menyertai ibadah sholat kita. Itu yang ingin saya ingatkan. Jadi dengan segala keterbatasan kita, para musyahidun, para ikhwan sekalian, pondasi-pondasi agama itu tetap kita kerjakan. Berpuasalah. Meskipun puasa kita masuk dalam sabda Rasul, nanti kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Ya, kita memang cuma menahan lapar dan haus. Gitu. Tapi tetap berpuasa saja. Minimal farhatun indal iftar, berbahagia ketika berbuka, kita bisa rasakan. Berbeda kalau kita tidak berpuasa, maka kita tidak bisa merasakan kebahagiaan pada saat berbuka. Artinya tetap beramal, dan biarkanlah Allah Ta'ala yang menghukumi amal kita semua, sambil kita memperbaiki dengan mencari ilmu. Dan itu mungkin yang menjadi sangat penting dari perkataan Al-Imam Ali ibnu Abi Thalib gitu. Saya pikir pendapatnya Al-Imam Hasan Al-Basri itu terlalu ekstrim untuk kita. Thalabul jannah bila amal dzanbun minadz dzunub. Meminta surga atau mencari surga tanpa ada amal, tanpa dengan amal adalah sebuah perbuatan dosa. Tentu saja Imam Hasan Al-Basri hendak mengingatkan tentang betapa pentingnya amal yang harus dikerjakan, sehingga nggak pantas kita minta surga tapi nggak mau kerja. Meminta surga tanpa kerja itu adalah sebuah dzanbun, sebuah dosa. Dan tentu saja meskipun agak ekstrim, mungkin kita bisa terima pendapatnya Imam Hasan Al-Basri jika kita mau sedikit memahami tentang hakikat atau realitas amal yang begitu kuat dianjurkan dan diperintahkan dalam ajaran agama kita. Kita lanjut. Saya tidak akan membahas satu demi satu hadis yang tadi dibacakan. Saya akan lanjut. Mudah-mudahan para musyahidun masih tetap semangat di malam ini, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua.
Ayyuhal walad, wahai anakku, kam min layalin, berapa banyak malam, ahyaitaha yang kau hidupkan, malam-malam itu bitakror atau bitikroril ilmi, dengan mengulang-ulang ilmu, wa mutala'atil kutub, menelaah mengkaji kitab-kitab, wa haramta ala nafsika naum, kau larang dirimu untuk tidur. Malam dihidupkan dengan mengkaji, mempelajari, mutalaah kita, sehingga jatah tidur kita menjadi tersisihkan. La a'lam makanal ba'itsu fi, kata Al-Ghazali, aku tidak tahu apa yang mendorongmu untuk menghabiskan malam itu dalam mutalaah itu dan tidak tidur. Aku tidak tahu apa yang motif atau yang mendasari kita melakukan itu. In kana naila aradi dunya, jika memang motifnya itu adalah untuk mendapatkan dunia, wa jadzbah khutamiha, menarik kekayaan dunia, wa tahsila manasibiha, menggapai kedudukan dunia, wal mubahata adal akran, dan wal amsal, dan sebagai bentuk mubahah, persaingan dengan kawan-kawan atau yang sejenisnya. Fawailul laka tsumma wailul laka, jika malam itu kau habiskan untuk belajar, itu tujuannya untuk dunia, cilaka. Wail, cilaka. Wa in kana qasduka fihi, tetapi kalau tujuanmu menghabiskan malam dengan mengkaji ilmu, mempelajari ilmu, tujuannya adalah ihya syariatin Nabi, menghidupkan syariahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa tahdhibi akhlaqika, mendidik, memperbaiki akhlak, wa kasran nafsi al ammarati bisu, memecahkan atau membimbing nafsu ammarah bisu, atau melawan nafsu ammarah bisu. Fatu balaka tsumma balaka, maka beruntung bagimu, atau keberuntungan bagimu, keberuntungan bagimu. Imam Ghazali mengingatkan kembali kita tentang tujuan kita mencari ilmu. Walaqad shadaqa man qala syi'ran, ada satu syair, sungguh telah benar penyair yang berkata, saharul uyun li ghairi wajhi qada'i, mata yang tidak terpejam bukan karena Allah, dha'i adalah mata yang sia-sia. Wa buka'uhunna li ghairi faqdik, dan tangisan mata yang menangis bukan karena kehilangan Allah adalah batil, sebuah kesia-siaan. Ini syair min Bahril Kamil, termasuk Bahr Kamil. Mata yang tidak tidur, tapi bukan karena Allah, tidak untuk Allah, itu adalah begadang yang dha'i, yang sia-sia. Dan tangisan malam yang bukan karena kita merasa tidak kenal Allah, tidak mengenal Allah, bukan karena Allah, karena Allah, adalah batil, sia-sia. Ayyuhal walad, wahai anakku, ishma syi'ta, hiduplah sesuka hatimu. Fa innaka mayyitun, kamu akan mati. Wa ahbib ma syi'ta, cintailah apa yang kamu suka. Fa innaka mufariq, pasti satu waktu kamu akan berpisah dengan apa yang kau cintai. Wa'mal ma syi'ta, beramal apa sesukamu. Fa innaka mazziyun bih, maka engkau akan mendapatkan buah upah dari amal itu. Ayyuhal walad, wahai anakku, ayyu syai'in hasilun laka min tahsili ilmil kalam, kira-kira apa yang sudah kamu dapatkan dari mempelajari ilmu kalam, ilmu teologi, wal khilaf, perdebatan, wa tib, kedokteran,
Wadawawim, buku tentang ilmu tentang tentang manuskrip, naskah-naskah atau kodifikasi. Wal asy'ar, syair-syair, wan nujum, ilmu astrologi atau perbintangan, wal arud, ilmu syair, wan nahwi, wa tasrif, ghairu ta'jil umri, kecuali yang ada adalah kehilangan umur, bi khilafi dil jalali. Artinya kalau hanya disibukkan dengan itu semata, tidak ada hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka itu hanya akan menjadi sebuah kesia-siaan. Tentu saja Al-Imamul Ghazali tidak bermaksud dengan pertanyaan ini ilmu nahwu, ilmu sorof dan ilmu yang disebutkan ini menjadi tidak penting. Tidak. Justru yang diingatkan, yang hendak diingatkan oleh Imamul Ghazali, adakah ilmu-ilmu yang kita habiskan itu berlama-lama, yang kita kaji itu ada nggak persambungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun sebenarnya amal itu, sekali lagi, tidak boleh dipersempit maknanya semata-mata dengan salat atau zakat atau rukun Islam itu. Tetapi perbuatan kebaikan apapun yang itu punya persambungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, ada hubungannya dengan Allah, mengatasnamakan Allah, maka itu menjadi sebuah amal soleh. Dan ini penting untuk kita ingat semua, sehingga tidak ada alasan bahwa kalau harus mempelajari dulu, mencari ilmu, kapan beramal? Ladang amal itu begitu luas. Dengan posisi setiap kita yang berbeda-beda, itu bisa menjadi amal asal sedari awal perbuatan itu dihubungkan, dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasul katakan, kullu amrin dzibalin la yubda'u fi bismillah. Sambungkan seluruh tindakan kita, hatta tindakan yang dianggap mungkin remeh. Tetapi kalau disambungkan dengan Allah, dengan atas nama Allah, dikerjakan lillah, maka yang remeh itu menjadi begitu besar. Tentu kita diingatkan tentang satu hadis misalnya. Ketika Rasul berbicara tentang 77 cabang iman. A'laha, puncak tertinggi cabang iman itu kan la ilaha illallah. Wa adnaha, dan yang paling rendahnya adalah imatatul adza anit thariq, menyingkirkan duri-duri atau sesuatu yang bisa melukai umat Islam dari jalan, atau melukai banyak orang dari jalan yang sering dilewati. Tentu saja untuk menghindarkan, menjauhkan duri itu tidak perlu kita ilmu yang banyak. Setiap kita bisa melakukan itu. Tetapi itu baru menjadi amal, sekali lagi, kalau kita menghubungkannya dengan Allah, mengatasnamakan dengan Allah, kita kerjakan lillahi ta'ala, bukan karena yang lain. Gitu. Duri saja itu bisa menjadi sebuah amal yang besar, bisa menjadi cabangnya iman, apalagi lebih dari menjauhkan duri atau yang lebih berat daripada duri itu sendiri. Jadi alhasil hadratal mukarramin sekalian, bahwa niat itu menjadi begitu penting. Innamal a'malu binniyat. Jadi selalu kita harus memperhatikan tentang motif kita. Sehingga tadi Al-Imamul Ghazali katakan, la a'lam ma kanal ba'itsu fi. Apa yang mendorongnya? Niat, tujuannya, motifnya seperti apa? Yang mendorong kita untuk melakukan itu. Ilmu-ilmu yang tadi disebutkan ini, tentu saja ini ilmu-ilmu yang biasa dibaca oleh para ulama, yang biasa dipelajari oleh para ulama kita. Tetapi kita diingatkan karena satu pepatah dari Al-Imam Syafi'i misalnya, kalau mau dunia ya fa'alahi bil ilmi. Mau dunia dia dengan ilmu. Wa man aradal akhirah fa'alahi bil ilmi. Yang mau akhirat juga dengan ilmu.
Wa man aradahuma, yang mau dunia dan akhirat, fa'alaihi bil ilmi. Semuanya juga dengan ilmu. Sehingga ini menjadi beresiko ilmu yang dikaji dan dipelajari jika dengan motif-motif yang tidak karena Allah Ta'ala, maka akan menyengsarakan para pengkajinya. Bukan manizdada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan, bukan semakin dekat terhadap Allah, malah semakin jauh. Dan itu yang dirasakan oleh murid seniornya Imam Al-Ghazali, bahwa semakin mendalami ilmu-ilmu sampai ilmu-ilmu yang rumit itu, jiwanya semakin kekeringan, jiwanya semakin gersang. Ya, karena mungkin motifnya, mungkin tujuannya, apapun Hadratul Mukarram, jangankan tentang ilmu. Kalau satu perbuatan yang kita kerjakan memang tidak untuk selain Allah, itu insya Allah akan nyaman. Gitu. Satu organisasi yang ini Ansor, kalau orang Ansoriyun itu semuanya tidak mengedepankan kepentingan pribadi atau satu yayasan atau satu lembaga pendidikan tidak mengedepankan kepentingan pribadi, semata-mata ud'u ila sabilillah, mengajak kepada Allah semuanya, insya Allah semuanya akan saling mendukung, tidak akan merasa satu pihak merasa tidak dihargai, karena memang semuanya karena Allah, semuanya atas nama Allah. Dan ini menjadi sangat penting hal seperti ini, karena efek terhadap kejiwaan kita itu punya pengaruh besar. Ala inna fil qalbi mudghah, ya. Ala inna fil jasadi mudghah. Gitu. Di dalam setiap kita ada hati, dan kalau hati kita keliru dalam motif dan tujuannya dalam bertindak apapun, maka dia akan menjadi penyakit, dan penyakit itu merusak pada perkataan kita, pada perbuatan kita. Sebaliknya, kalau hati atau jiwa kita solih, baik, maka dia akan punya pengaruh besar terhadap apa yang kita lakukan. Ini sangat penting sekali tentang motivasi yang dilakukan oleh kita. Dan mudah-mudahan apa yang dikerjakan selama Ramadan ini adalah, yaitu semata-mata ini juga menghidupkan malam-malam Ramadan, dan semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika karena Allah, insya Allah pengajian seperti ini tidak berhenti pada bulan Ramadan saja. Pada bulan-bulan berikutnya insya Allah akan terus disambung, sehingga waktu-waktu itu betul-betul ditasarrufkan untuk hal yang Allah senang. Saya lanjut sekitar satu halaman lagi. Saya hendak membacakannya saja. Setidaknya kita punya gambaran lebih banyak tentang apa yang diceritakan oleh Imam Al-Ghazali. Inni ra'aitu fi Injil. Aku melihat di dalam kitab Injil Nabi Isa alaihissalatu wassalam, yang diturunkan kepada Nabi Isa. Di situ dikatakan min sa'atin ayyudhu al mayyit. Pada saat mayit diletakkan alal janazah, pada keranda. Di sini alal janazah tentu saja tidak diartikan mayit itu sendiri. Ila ayyudhu ila syafiril qabri, sampai kemudian dimasukkan ke dalam liang lahat. Yas'alullah bi uzmatihi minhu arba'ina su'al. Allah akan bertanya pada sepotong tulangnya saja, itu dengan 40 pertanyaan. Itu baru tulangnya saja, sepotong tulangnya saja Allah sudah siapkan 40 pertanyaan. Ini salah satunya. Abdi toharta mandarul khalqi sinin. Kau baguskan pemandangan makhluk bertahun-tahun, wa matoharta mandari saatan, tapi kau tidak pernah membaguskan pemandangan kepadaku. Untuk dipandang oleh orang lain kamu beriasnya habis-habisan, tetapi ketika aku hendak memandangmu, kau malah tidak pernah berhias. Jadi kecantikanmu atau riasanmu ini untuk siapa?
Wa kulla yaumin yanduru fi qalbika. Dan setiap hari Allah melihat hati. Ma tasna li ghairi wa anta mahfufun bi khairi. Lalu Allah katakan, ma tasna li ghairi wa anta mahfufun bi khairi. Apa yang kamu lakukan kepada orang lain, padahal kebaikanku adalah yang meliputimu, tidak kebaikan orang lain. Ama anta fa asmu la tasma. Engkau betapa tulinya engkau sehingga engkau tidak bisa mendengar. Ini semuanya pelajaran penting bagi kita semua tentang bahwa apa yang kita kerjakan ini memang harus kembali dikaji karena tidak karena Allah tentu saja, tidak banyak karena Allahnya, tapi semata-mata. Padahal seluruh kebaikan ini ya Allah punya, ilmu yang kita punya ya Allah bersumber dari Allah Ta'ala, malah dengan ilmu itu kita berharap sesuatu kepada selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ayyuhal walad, wahai anakku, al ilmu bila amalin junun. Ilmu tanpa amal itu ya kegilaan, orang gila yang berpikiran bahwa ilmu tanpa amal atau ilmu tidak butuh dengan amal. Wal amalu bi ghairi ilmin la yakun. Dan amal tanpa ilmu itu ya tidak akan ada. Ilmu tanpa amal ya tidak akan ada. Wa'lam annal ilma alladhi la yub'iduka al-yawm anil ma'asi. Ketahuilah bahwa ilmu yang tidak menjauhkan kita hari ini dari maksiat, wala yuhmiluka 'ala ta'ah, dan tidak mendorong kita menuju perbuatan ketaatan, la yub'iduka ghadan an-nar jahannam. Esok dalam kehidupan akhirat tidak akan menjauhkan kita dari neraka. Ilmu yang hari ini tidak menjauhkan kita dari maksiat, tidak mendorong kita untuk berbuat ketaatan, esok dalam kehidupan akhirat tidak akan menjauhkan kita kepada nerakanya Allah, malah mendekatkan. Wa idza lam ta'mal bi ilmikal yaum, jika hari ini ilmumu tidak kau amalkan, walam tudarikil ayyamal madiyah, dan tidak mengganti hari-hari lalu yang tidak sempurna pengamalan kita, tidak memperbaiki perbuatan kita di masa lampau. Taqulu dan yaumal qiyamah, esok pada hari kiamat kita akan ngomong begini, farji'na, ya Allah kembalikan lagi kami, na'mal salihan, agar kami berbuat kebaikan. Kembalikan lagi kami ke dunia agar kami bisa berbuat kebaikan. Fayuqal, tiba-tiba dikatakan kepada orang itu, ya ahmak, hai dungu, anta min hunaka taji, ente kan baru datang dari dunia ke sini, masa ente sudah balik lagi ke dunia? Ya Allah ya Rabbana. Tentu saja ini gambaran tentang kehidupan yang akan datang sebagai bentuk Allah menyayangi kita, Rasul menyayangi kita. Kita sudah diberikan gambaran tentang jangan pernah apa yang sudah digambarkan oleh Rasul dalam banyak hadisnya itu, atau Allah cantumkan di dalam Al-Quran itu, kita abaikan itu, malah kita sampai kepada hakikat peristiwanya dalam kehidupan yang akan datang. Mudah-mudahan sekali lagi kita semua terhindar dari ilmu yang tidak bermanfaat. Banyak ilmu tapi tidak mendatangkan kebaikan untuk diri kita, hanya bisa menerangi orang lain tapi tidak menerangi diri kita sendiri. Ilmu yang nafi itu yang kita harapkan, walaupun sedikit tetapi dia punya tuah dan punya kekuatan untuk memperbaiki kita. Jika kita ingat dengan perkataan Sultanul Asfiya, para sultannya para ahli sufi, yakni Syekh Junaid al-Baghdadi, yang kemarin sempat dikutip bahwa bukan ilmu yang dirasakan di alam kubur, tetapi rukaiat, beberapa rakaat yang dilakukan di penghujung malam, yang dirasakan itu menjadi teman sejati dalam kegelapan alam kubur ini. Sekali lagi para musyahidun sekalian, mudah-mudahan saya tidak termasuk juga orang yang lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Mudah-mudahan ini nasihat untuk diri saya sendiri, dan mudah-mudahan tidak bermaksud
di luar itu semoga saya yang menyampaikan ini juga lebih dulu bisa melaksanakan seperti apa yang dinasihatkan oleh Imam Al-Ghazali, dan semoga ilmu ini menjadi penting untuk kita semua. Man dalla ala khair falahu mislu ajri fa'ilihi. Ilmu ini harus dibukakan. Walaupun orang yang menyampaikannya juga belum tentu bisa mengamalkan, tapi setidaknya kebenaran ini harus semua orang tahu. Watawasau bil haqqi watawasau bil sabr, sehingga di antara kita bisa saling mengingatkan, saling menasehati untuk kebenaran dan kebaikan. Saya kira cukup untuk pertemuan malam ini. Mudah-mudahan untuk pertemuan-pertemuan berikutnya kita azam dari sekarang menyediakan waktu untuk bisa ngaji ya, bersama melalui media online seperti ini. Untuk itu saya ingin menutup sebagaimana biasa, saya ingin menutup pertemuan ini dengan doa yang dituliskan oleh Al-Imam Al-Ghazali di akhir kitab ini. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka minan ni'mati tamamaha wa minal ismati dawamaha wa minar rahmati syumulaha wa minal afiyati husulaha wa minal aishi al-ghadah wa minal umri as'adah wa minal ihsani atammah wa minal in'ami a'ammah wa minal fadli a'zabah wa minal lutfi anfa'ah. Allahumma kullana wa la takun alaina. Allahumma akhtim bis sa'adati ajalana wa haqqiq biz ziyadati amalana wa qrin bil afiyati ghuduwana wa asalana waj'al ila rahmatika masirana wa ma'alana wasbub sijal 'afwika ala dhunubina wa munna alaina bi islahi uyubina waj'al at-taqwa zadana wa fi dinika ijtihadana wa 'alaika kuluna wa i'timaduna. Allahumma thabbitna ala nahjil istiqamah wa a'idna fid dunya min mujibatin nadamah yaumal qiyamah wa khaffif 'anna thiqal awzar warzuqna 'aishatal abrar wakfina ma ahammana fi hadhihi ad-dar wa fi tilka ad-dar wasrif 'anna syarral asrar wa kaidal fujjar wa riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa ikhwanina wa akhawatina minan nar birahmatika ya ajiz ya ghaffar ya karim ya sattar ya khaliqal laili wan nahar khallisna min hammid dunya wa adzabil qabri wan nar ya alim ya jabbar ya Allah ya Allah ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin wa ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya dzal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh zalimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekali lagi mohon maaf kalau ada kata yang kurang berkenan. Kekeliruan semata-mata dari pribadi Al-Fakir. Kebenaran hidayah Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua diberi taufik untuk bisa mengamalkan apa yang dinasihatkan oleh Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad ibni Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wal 'afwu minkum wallahul muwaffiq li aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi وإظهار الشعائر على طريقة جمعيات نهضة العلماء وإظهار الشعائر على طريقة جمعيات نهضة العلماء وعلى آله وصحبه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم